Halo, selamat sore Bapak dosen Taftazani Gani Pratama selaku tutor saya pada mata kuliah Basis Data. Perkenalkan, nama saya Imelda Tamuinador dengan NIM 048580812. Saya merupakan mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari UPBJJ UT Kupang. Pada video praktikum kedua kali ini adalah praktikum membuat ERD ke dalam basis data MySQL atau MariaDB pada exam. Soal, perhatikan ERD berikut. Ini adalah tampilan ERD-nya. Ada dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter yang sudah saling terhubung. Kita langsung saja masuk pada jawabannya. Langkah-langkah praktik pembuatan ERD ke dalam basis data MySQL atau MariaDB pada exam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelum memulai praktik, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menginstal exam pada link www.apachefriends.org. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini nanti ada untuk Windows, Linux, dan OS X. Kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu install komponen MySQL dan PHP MyAdmin pada berkas yang sudah terunduh. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu langkah yang ketiga, jika sudah terinstall, maka selanjutnya buka exam control panel, lalu nyalakan Apache dan MySQL. Kita langsung saja membuka exam control panel, lalu kita nyalakan Apache dan MySQL. Sebentar, dan MySQL. Nah, setelah ini langkah yang keempat yaitu buat database dengan cara klik pada admin, klik new, lalu namai database. Ini sini admin. Sebentar, admin. Klik new. Sebentar. Klik new. Lalu namai database-nya. Sini saya namai database rumah sakit. Nah, ini database rumah sakit, lalu buat. Nah, ini tampilan untuk database-nya. Selanjutnya langkah yang kelima, buat tabel dengan cara klik MySQL, lalu lakukan pengetikan untuk membuat tabel tersebut, lalu cocokkan dengan ERD di atas. Setelah ini sebentar. Ini kita klik SQL. Sebentar. Klik SQL, lalu lakukan pengetikan.
Nah, ini kita sudah selesai lakukan pengetikan pada menu SQL. Sekarang kita cocokkan dengan ERD pada soal. ERD pada soal ini ya. Bentar, kita cocokkan. Ini dia pada dokter, atributnya adalah ini ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Lalu pada pasien dokter, atributnya yaitu ID pasien, ID dokter, waktu periksa, dan resep. Pada pasien, atributnya adalah ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan juga alamat pasien. Pada daftar, atributnya adalah ID daftar, ID admin, ID pasien. Oh ya, ini ID daftar, ID admin, dan juga ID pasien. Lalu pada administrator, atributnya ada ID admin, ada waktu jaga, ada nama admin. Lalu pada dokter admin, atributnya ada ID data, ID admin, dan ID dokter. Ini berarti sudah sesuai ya sama ERD-nya. Lalu sekarang saya akan menjelaskan ini kode-kode yang ada yang sudah saya ketikkan pada MySQL. Yang pertama, ini create table. Ini untuk membuat tabel data. Lalu dokter adalah nama tabel. Lalu kemudian ID dokter sebagai atribut. Ini adalah tipe datanya yang bernilai 10. Tipe data ini tipe data yang berisi angka. Lalu primary key ini dia sebagai kunci utamanya. Lalu ithro increment ini digunakan agar tidak ada data yang sama secara berulang. Lalu nama dokter bertipe data varchar yang mempunyai nilai maksimum 30. Tanggal lahir memiliki tipe data date yang isinya adalah tanggal. Nomor HP, tanggal lahir, alamat dokter yang mempunyai tipe data varchar yang berisi karakter dengan nilai maksimum 50. Nilai maksimum 50. Sebentar, ini maksimum 50. Nomor HP bertipe data integer, bertipe data int, nilai maksimumnya 12, spesialis
seperti pada data varchar, nilai maksimumnya 30. Waktu kerja berarti pada data varchar, nilai maksimumnya 20. Ini untuk selanjutnya juga sama, namun pada jenis kelamin mempunyai tipe data enum. Enum adalah tipe data untuk memilih dua kondisi atau lebih, seperti bisa memilih jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu selanjutnya ini selanjutnya kita akan klik kirim. Nah, ini sudah terdaftar, ini tabelnya. Lalu kita lanjut, sebentar. Kita lanjut pada langkah yang ke-6, masukkan data ke dalam tabel-tabel yang sudah dibuat. Sebentar, kita masukkan tabel ini, kita klik kita ini ya, pasien ya, pasien. Lalu tambahkan ini, di sini kita mengisi data-datanya. Ini sebentar, nama pasien ini ada, jenis kelamin perempuan, alamat pasien bayi ngapuk. Lalu di sini namanya Roli. Salah. Ini di sini ID pasien. Ini namanya, lalu jenis kelamin, lalu alamat pasien. Lalu kita kirim. Dan saya akan menambahkan 4 data lagi. Yang kedua, sebentar, alamatnya mau liru. Ini 103, nama pasiennya, jenis kelamin. Lalu saya akan kirim lagi, lalu tambahkan lagi ini. Ya, ini data pasien ya. Lalu sekarang sebentar, kita kirim. Sabar. Sebentar ya. Sebentar, saya cek dulu. Ini tadi sudah. Lalu sekarang kita ini datanya sudah terinput. Lalu sekarang
Kita lanjut pada langkah yang ke-7, definisikan masing-masing hubungan dari tabel-tabel dengan mengetahui indeks dari masing-masing tabel tersebut. Sebentar. Kita melakukan indeks ya. Untuk melakukan indeks, kita klik pasien ini, struktur, lalu sebentar, ini untuk pasien tadi indeksnya yaitu ID pasien. Kita indeks, oke. Nah, ini kalau sudah muncul gambar kunci abu-abu ini berarti sudah terinput. Lalu sebentar. Lalu yang kedua, daftar. Ini indeksnya ID admin dan ID pasien. ID admin dan ID pasien. Oke, lalu berikutnya administrator. Ini indeksnya ID admin. Oke. Lalu berikutnya dokter admin. Indeksnya ini ID admin dan ID dokter. ID admin dan juga ID dokter. Oke, berikutnya adalah dokter. Ini indeksnya yaitu ID dokter. Lalu yang terakhir ada pasien dokter. Indeksnya yaitu ID dokter dan ID pasien. ID dokter dan juga ID pasien. Oke, ini sudah mengetahui indeks-indeks masing-masing tabel. Dan sekarang kita masuk pada langkah yang ke-8. Belum, ini masih langkah yang ke-7 ya. Sekarang kita ini database lainnya, kita buat designer ini untuk menghubungkan dan menambahkan relasi. Sekarang kita atur sebentar. Di sini ini dokter admin, lalu administrator, kemudian daftar, di sini dokter,
lalu pasien dokter, lalu pasien. Bentar, saya rapikan lagi. Nah, ini lalu ini kita simpan dulu. Oh, ini namanya database rumah sakit ya, lalu simpan. Nah, ini nanti namanya akan ada di sini. Lalu sekarang kita beri relationship atau relasi. Yang pertama, pasien dan daftar itu hubungannya yaitu ID pasien, berarti ini pasien dan daftar. Sebentar, pasien dan daftar berarti ini hubungannya ID admin, karena pasien yang mendaftar akan mendapatkan ID pasien. Lalu ini kita klik saja pasien, ID pasien. Lalu ini kita pilih cascade. Cascade itu digunakan jika data utama berubah, maka semua data akan ikut berubah. Ini kita oke. Nah, ini sudah muncul relasinya. Lalu sekarang daftar dan juga administrator. Kita beri relasinya. Ini hubungannya adalah ID admin. ID admin ini langsung saja cascade. Oke. Nah, ini sudah terhubung. Lalu berikutnya adalah admin dan dokter admin. Sebentar. Admin dan dokter admin hubungannya pada ID admin, karena admin akan menyerahkan data ke dokter admin. Sebentar. Admin, dokter admin hubungannya ID admin. Ini ya, langsung saja. Oke ya, ini sudah terhubung. Selanjutnya yaitu dokter admin dan dokter. Ini hubungannya sebentar. Ini hubungannya pada ID dokter, karena dokter admin akan mencari data dokter yang sesuai dengan pasien. Hubungannya pada ID dokter ini dan ini. Skip. Oke. Ya, ini sudah terhubung. Dan sekarang kita lanjut pada dokter dan pasien dokter. Ini hubungannya pada ID dokter, karena pasien akan
mendatangi dokter yang sesuai dengan penyakitnya. Dokter, ID dokter, ini langsung saja cascade. Oke. Ya, ini sudah terhubung. Lalu yang terakhir, pasien dokter dan pasien. Ini hubungannya pada ID pasien, karena pasien dokter berawal dari pasien. Pasien dokter ini sudah pada tahap akan diperiksa. Pasien, hubungannya ID pasien. Ini ya. Oke. Ya, ini seperti ini semuanya sudah selesai, sudah terhubung. Lalu kita akan melanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu uji fungsionalitas menggunakan MariaDB. Oke, di sini kita akan mencoba, kita masuk pada exam control panel, lalu kita klik cell. Nah, ini akan muncul ini ya, seperti command prompt. Lalu kita ketik MySQL queue root. Ini untuk mengetes pada MariaDB. Nah, ini kalau sudah ada tulisan welcome to MariaDB monitor, berarti ini sudah bisa digunakan. Lalu berikutnya kita coba show database, titik koma, lalu enter. Ini sudah muncul tadi nama-nama ini database-nya. Lalu selanjutnya use nama database tadi, database rumah sakit, database rumah sakit, enter. Nah, ini sudah muncul, berarti database sudah bisa dipanggil. Lalu yang berikutnya kita coba show tables, enter. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Lalu berikutnya select from pasien, enter. Nah, ini tadi daftar nama pasien ya. Ini sudah berhasil dipanggil. Lalu berikutnya coba sebentar, select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where, jenis kelamin. Nah, dengan kita coba yang perempuan dulu, select
nama pasien, jenis kelamin from pasien, where jenis kelamin perempuan. Nah, ini sudah muncul untuk jenis kelamin, database untuk jenis kelamin perempuan. Lalu untuk jenis kelamin laki-laki, kita coba di sini, kita ganti ya, lalu enter. Nah, ini sudah muncul database nama pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Lalu kita coba cocokkan kembali. Sebentar, cocokkan kembali dengan ini. Sebentar, kita atur dulu. Nah, ini coba kita lihat. Ini ya, ini tadi untuk database-nya. Untuk database rumah sakitnya, ini tadi nama-nama. Ini sebentar, ini tadi ini ya, untuk database-nya. Ini dia database rumah sakit, informasi saya masuk SQL, performance admin dan tes. Ini sudah sesuai. Lalu pada tabelnya, yaitu ini administrator, daftar, dokter, admin, dokter admin, pasien, dan juga pasien dokter. Ini juga sesuai. Lalu pada jenis kelamin, pada tabel ini data pasiennya ini ya, ini sudah sesuai. Melda, Holly, Lisa, Bojan, Penny, dan juga Roldi. Ini sudah sesuai. Lalu untuk pasien perempuan berjenis kelamin perempuan, ini Melda, Lisa, dan Penny. Dan untuk pasien berjenis kelamin laki-laki, ini Rolly, Bojan, dan juga Roldi. Ya, sampai di sini video praktikum membuat ERD ke dalam basis data MySQL atau MariaDB pada exam. Terima kasih. Dengan ini maka demikianlah video praktikum membuat ERD dalam basis data MySQL MariaDB pada exam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.